jangan makan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di Zoom meeting ya, setelah kemarin kita pakai classroom. Untuk mungkin saya mengajak untuk tatap muka, walaupun mungkin yang bisa gabung baru 5 orang yang partisipannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga nanti bisa gabung bersama. Dan mudah-mudahan kalau yang nggak bisa gabung alasannya memang benar-benar syar'i ya, atau misalkan dia benar-benar urgent. Kita nggak pernah tahu teman kita di luar itu nggak bisa gabung apa karena dia memang nggak punya kuota atau memang karena sakit. Kalau memang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada teman-teman kita. Kalau memang kuotanya lagi limit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk teman-teman kita, untuk kita semua, memberikan keberkahan biar kita bisa punya uang buat ikut belajar ya. Yang harus patut kita syukuri, salah satunya dengan pembelajaran daring ini kita menahan ego gitu kan. Kalau dulu mungkin saya suka mikir kalau mau ngaji itu kalau dulu berat di ongkos, kalau sekarang sebenarnya bukan berat di ongkos. Kalau mau ngaji atau mau belajar itu berat di kuota. Berat di kuota. Kita mikir ya, mau Zoom gitu kan, aduh paketnya takut habis gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dulu juga kalau misalkan kita ada kegiatan atau mau sekolah, mikir uang jajan takut cepat habis karena buat bensin, buat makan. Tapi sekarang kan kalian nggak beli bensin, tapi uang buat bensin dialokasikan buat kuota. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya mungkin lebih hemat kuota ya, lebih hemat kuota 100.000 biasa ya, tergantung pemakaian sih. Memang kalau dipakai buat yang lain juga, kalau buat googling yang aneh-aneh ya bisa lebih mahal gitu. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Mari kita buka sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini saya mau menyampaikan review materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Karena kita review, saya cobakan review karena kemarin kita hanya sempatnya bisanya lewat classroom ya, hanya di classroom. Jadi untuk minggu ini saya coba pertemuan lewat Zoom, sebulan sekali kita akan melakukan Zoom. Ya, yang pertama kan ini udah saya share nih materinya ya. Ada yang mau menyampaikan gagasannya nggak tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis? Mungkin Viosa? Ya, silakan Viosa. Menurut kamu berpikir kritis dan bersikap demokratis itu seperti apa, Viosa? Pendapatnya, Bu? Iya. Menurut saya itu berpikir kritis itu berpikir secara dalam menghadapi suatu permasalahan, Bu. Berpikir secara dalam dan mendetail dalam menghadapi persoalan. Oke, detail ya, berpikir kritis. Critical thinking gitu ya, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, materinya ini ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu, argumen saya nggak kayak gitu. Sebelum disampaikan ke landasannya tentang berpikir kritis. Saiful? Salsa? Sama sih, Bu. Udah mencakup itu. Oke, mencakup itu, oke. Ya berpikir. Ya, selanjutnya naruh pembelajarannya berpikir kritis itu dalilnya ya yang udah saya sampaikan. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Kemarin saya sudah minta buat dihafalkan ayatnya, hanya baru beberapa yang mengirimkan. Ya,
hanya beberapa yang baru mengirimkan. Terus, nah tentang demokratis itu ada di Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan ayat 159. Nah, selanjutnya ini yang perlu dipahami yang pertama ya. Dasarnya tentang berpikir kritis itu ada di Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, dan demokratis itu ayatnya, dasar ayatnya ada di Al-Quran Surat Ali Imran ayat 195. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada di Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191, ayat 190, ayat 191. Oke, saya minta tolong dibacakan ayatnya. Gerat. Kelihatan nggak Gerat? Ya, silakan Gerat. Yang ayat 190. Cara baca ini berarti kan ajarnya ya udah ahli terap itu udah ya. Gue pada waktu ujian ini nggak iso. Oke. Nah, terus ini ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal ya. Jadi kalau orang yang berakal dia memahami ya dengan akalnya tentang tanda-tanda pergantian siang dan malam. Ya. Selanjutnya ayat 191 dinasti, silakan baca dinasti. Ini aku mau ulangin apa tuh aku meter itu. Kelihatan Bu ayat 191. Ayat 191. Buku. Nanti ukur itu kan ukur. Dan ya, aku sama Pak Anu pas ujian itu 191 ya, Bu? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallahi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Fakina ada benar, bukan fakina ada benar ya. Fakina ada benar. Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa neraka. Nah, itu dasar ayatnya ya. Sudah jelas di sini? Ya. Tentang berpikir kritis. Selanjutnya, memahami kandungan surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 191 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal sehat. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun penciptaan Allah yang sia-sia karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Terinspirasi nggak dengan keadaan yang diciptakan? Inti kalimatnya ada di mana ya? Inti kalimatnya ada di ulil albab ya. Nah, ada di sini. Inti kalimatnya ada di sini di ulil albab. Ya. Orang yang berakal. Apa itu ulil albab, Saiful?
Jangan di mute. Nggak kedengeran tuh. Lupa Bu, Pak. Orang yang berakal. Orang yang Lupa, Bu. berakal. Oke. Ya, orang yang berakal itu namanya ulil albab. Selanjutnya, nah, memahami kandungan suratnya dalam ini. Adapun tanda-tanda ciri atau tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab menurut ayat di atas. Nah, ini ciri-cirinya menurut ayat di atas adalah yang pertama dia senantiasa mengingat Allah, ya, senantiasa mengingat Allah. Ulil albab adalah orang-orang yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan akal dapat membedakan mana benar, mana salah. Dan berbagai hal kritis dalam kehidupan sehariannya. Mereka senang mengingat tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan proses pergantian waktu. Itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah. Nah, jadi orang yang dianugerahi akal itu dia dapat membedakan mana benar, mana salah. Jadi kalau orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, berarti dia tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Posisinya seperti apa? Misalkan sekarang dalam keadaan lagi PJJ, kalau udah waktunya paling males kan kalau PJJ gini bangunnya agak siangan gitu kan, karena ngerasa ya nggak dikejar-kejar juga gitu kan, nggak mesti berangkat ke sekolah, semuanya dilakukan dari rumah, jadi nyantai. Pada dasarnya sih emang nyantai, tapi kalau orangnya berakal itu nggak bakalan mikir entar-entaran, langsung mungkin pagi-pagi waktunya sholat subuh, bisa subuh nggak tidur lagi, persiapan buat kegiatan Zoom pagi-pagi. Biasanya kalau Zoom pagi itu rata-rata alasannya ketika saya tanya ke kalian atau ke anak-anak, itu bilangnya saya habis sholat subuh tidur lagi Bu, jadi saya nggak bisa ikut Zoom pagi, nggak bisa ikut literasi pagi. Padahal seharusnya kalian sudah mempersiapkan dari pagi, sudah bangun, nggak tidur lagi. Nah, waktunya Zoom kalian nggak ketiduran gitu, nggak mesti sampai dijapri sama wali kelasnya, sampai dibilangin gitu berkali-kali, nggak ada yang gabung-gabung gitu, ya nggak? Kalau di rumah bawaannya ngantuk tuh kayak saya Ipul, kayak mau tidur. Saya Ipul ngantuk ya? Nah itu. Lanjutnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki sifat ulil albab senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan menciptakan Allah mengandung banyak manfaat bagi manusia. Kemudian ayat 191 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang yang berakal, yaitu memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini, selalu mengingat Allah dalam segala hal. Nah, baik waktu duduk, berdiri, ataupun berbaring. Nah, di setiap waktunya dilakukan untuk mengingat Allah. Contohnya dia selalu beristighfar, ya, mohon ampun, menyiapkan alhamdulillah. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur. Intinya di sini ayat ini bersyukur kepada Allah dengan cara mengingatnya. Nah, di samping itu dalam hal akidah, agama Islam juga melarang kita untuk memikirkan tentang das Allah seperti buruk rupanya, tidak perlu dipikirkan ya. Nah, karena itu di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Pikirkanlah saja tentang penciptaan Allah dan makhluk, jangan memikirkan tentang zatnya ya. Jadi disyukuri saja apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tidak perlu memikirkan zat Allah itu seperti apa. Selanjutnya perilaku yang mencerminkan. Nah, yang pertama dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Dua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah akal sehat ya. Bersyukur karena kita masih memiliki akal yang sehat, masih memiliki kehidupan yang normal gitu, beda sama orang lain. Senantiasa bersyukur dapat menangkap makna hikmah di balik semua ciptaan Allah. Jadi hikmahnya seperti apa? Hikmah pergantian siang dan malam ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin merubah siang saja Allah mampu gitu ya.
Gak ada yang nggak mungkin. Dari mulai terang bisa jadi gelap, itu sesuatu yang mungkin bagi Allah. Mungkin, tapi kalau dipikirkan sama kita, sampai kapanpun butek gak bakal ketemu jawabannya. Tapi ya itu udah kodarnya Allah, udah karunianya Allah. Terus bersyukur kepada Allah atas anugerah sehat, fasilitas yang lain, baik dalam keadaan ruh maupun di alam semesta. Alhamdulillah kalian bersyukur punya mata yang normal, punya 2 telinga untuk mendengarkan, punya mulut untuk berbicara. Coba kalau kalian misalkan tidak sempurna, ngomongnya gugu atau pendengarannya bermasalah, harus ke THT, bolot misalkan gitu kan, atau matanya cuma sebelah hidupnya gitu kan, nggak bisa lihat sebelah lagi kan, itu sesuatu yang cacat gitu kan. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita dapat semuanya dengan normal gitu, mata normal, hidung normal, tubuh normal, semuanya normal. Makanya harus dijaga dengan baik-baik kesehatannya. Sama kehidupan sehari-hari juga senantiasa bersyukur ya. Alhamdulillah masih sehat, masih diberi kemudahan. Salah satu syarat bersyukurnya, cara bersyukurnya dengan sholat tepat waktu, melakukan kebaikan. Terus meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Makin diperkuat amal solehnya, ditinggalkan kemaksiatannya. Jangan kebanyakan ngegibah misalkan, atau ngebully ya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu segera ditinggalkan. Itu mencerminkan perilaku yang mencerminkan kandungan surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 ayat 191. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Nah, surat Ali Imran yang kedua, bagian B, surat Ali Imran ayat 1959. Ya, surat Ali Imran ayat 59 tentang demokratis. Coba dibaca ayatnya Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 59 kan, Bu? 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta qadidal qalbi lam fadu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Ya, artinya maka disebabkan rahmat Allah itu kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentu mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonlah ampunan bagi mereka dan bersyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, itu maknanya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal ya. Demokrasi, maka Allah disebabkan rahmat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya berlaku kasar dan berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mendoakanmu, bagi mereka bermusyawarahlah dan dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah melakukan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, itu maksudnya ya. Memahami isi kandungannya, yang pertama Al-Imran ayat 159, Allah menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang kapah atau lengkap ya, dari cara-caranya, mengatur cara bermusyawarah, demokrasi, musyawarah berfungsi untuk memecahkan masalah atau persoalan, baik persoalan rumah ataupun sederhana ya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, seperti yang dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman tuh dia nggak bakalan memutuskan tanpa bermusyawarah. Pasti dia berdiskusi dulu ya, berdiskusi. Salah satunya diskusinya mungkin kalau nggak ada buat berdiskusi ya dia sholat istiharoh ya, melibatkan Allah dalam segala keputusan. Ya, itu seharusnya hidup.
Misalnya penentuan berhubungan dengan banyak masyarakat, pengambilan keputusan, nah itu dilakukan dengan musyawarah, tidak ngambil keputusan sendiri. Oke. Perilaku yang mencerminkannya, nah bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Jadi nggak kasar, nggak gugurusuhan gitu. Ya sopan, mohon izin. Nah, saya menyampaikan gitu, disampaikan di situ. Secara baik lah. Terus berlapang dada saling memaafkan. Kalau punya pendapat nggak diterima orang, itu memaafkan. Kecewa pasti gitu kan. Pendapat nggak diterima, misalkan kecewa pasti. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut sampai benci sama orang gara-gara kecewa pendapat kita nggak diterima. Ya. Terus menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas ya. Diterima biar gimana pun ya itu kesepakatan, karena nggak mungkin kalau misalkan tanpa musyawarah terus ambil keputusan, itu bukan musyawarah namanya. Tapi kalau musyawarah itu harus disampaikan dengan keputusan akhir, dan kita yang misalkan kalau keputusan kita nggak diterima ya kita harus ikhlas gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Menghindari prasangka negatif terutama masalah hubungan dengan orang banyak ya. Jangan sampai karena kita mau memikirkan ego, nah ya pengen pendapat kita yang dipakai orang, terus ada bagian yang terzolimi, misalkan untuk umat, misalkan mungkin kayak seringnya mau ada kegiatan, misalkan Saipul ketua pelaksana kegiatan Maulid Nabi, terus musyawarah gitu, acaranya jadinya hari ini misalkan, terus konsepnya seperti ini, ternyata tiba-tiba jangan gitulah, biar aja anak-anak nunggu nanti, nggak usah ditepatin banget waktunya. Nah itu kan jadinya hubungan sama yang lain, sama yang umat, misalkan sama umat, sama teman-teman seangkatan, jadi harus nunggu. Nah itu juga tidak baik gitu kan, memaksakan kehendak demi kepentingan sendiri, karena kan saya nggak bisa datang tepat waktu, makanya saya suruh subuh aja. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Nah terutama masalah hubungan dengan orang banyak, jangan sampai kepentingan umat terkendala gara-gara untuk kepentingan pribadi. Melatih diri menerima saran kritik orang lain, harus bisa berlapang dada. Karena memang kalau dikritik itu agak susah juga buat nerima, gitu kan. Udah bener juga, masa masih dikomentar gitu kan. Nah tapi ya namanya hidup, kita perlu kritik gitu. Anggap saja kalau kritik itu atau saran itu untuk kemajuan kita lebih baik. Oh mana gitu, karena kamu salah gitu. Kalau kamu nggak salah kan nggak mungkin juga orang mau komplain sama kamu, bener nggak? Nah, nggak mungkin juga bakal dikritik kalau kamu benar. Pasti orang itu kalau ngeritik kalau kita salah. Berarti kita udah diingetin di situ sebenarnya. Harusnya kita bersyukur ada orang yang ingetin kita. Berarti dia peduli sama kita, bukan malah membenci orang yang ngasih tahu ke kita. Berarti menghargai pendapat orang lain. Tidak semua pendapat kita bisa diterima. Kalau memang pendapat kita mau diterima orang, ya kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Terus melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Ya udah, kalau memang udah keputusannya kita tawakal aja, udah lillah gitu kan. Udah karena Allah, udah qadarnya Allah gitu. Kita nggak boleh, ya kenapa gini sih gitu kan. Harusnya kan gini. Nah, itu nggak boleh. Kalau udah selesai dimusyawarahkan, terus tercapailah suatu keputusan, ya kita tinggal tawakal. Mau bagus atau tidaknya itu balik lagi ke Allah yang menentukan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Paham? Ya. Oke, sudah paham. Itu mungkin review untuk materi tentang berpikir kritis ya, dan bersifat demokratis. Sudah jelas ayatnya, disampaikan di surat Ali Imran ya, ayat 190 dan ayat 191. Dan untuk tentang demokrasisnya ada di surat Ali Imran ayat 159. Itu tentang materinya ya. Mungkin itu saja untuk materi pembelajaran hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Udah menghidupkan Zoom-nya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa dijalankan, berpikir kritis dan demokratis ya. Tetap bersyukur ya. Tetap berpikir bahwa semuanya lakukanlah yang terbaik ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin
Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi iman kepada malaikat. Terima kasih banyak. Untuk evaluasi nanti silakan dicek di Google Classroom ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih Bu.